Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ajewa kicamatapang kojanya maranang suwe. Hari ini juga usaha harus dilakukan. Siapa tahu besok kematian tiba. Yang saya hormati para rama-ramani yang hadir pada acara diskusi Dhamma Buddha Waraningkarta malam hari ini. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan sebelumnya, kita akan kembali membahas hal yang berkaitan dengan meditasi yang sudah kita praktekkan terutama dalam rangka Buddha Waraningkarta. Meditasi yang diselenggarakan oleh KBTI Jawa Tengah setiap malam Rabu. Bermeditasi bersama. Ya, malam hari ini topik yang akan saya sampaikan berkaitan dengan yaitu sangvega atau ketergugahan batin. Mengapa demikian? Karena ketergugahan batin ini juga salah satu hal yang penting yang mesti dimiliki oleh siapapun yang mempraktikkan meditasi. Ada seorang guru meditasi yang terkenal yang mengajarkan meditasi vipassana. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pernah ikut retreat meditasi di Ngandat, di Vihara Padepokan Dhammadipparama. Nah, di sana biasanya diajarkan untuk mempraktekkan meditasi vipassana dengan objek utama kembung kempis perut. Yang mana objek kembung kempis perut ini merupakan objek yang sangat ditekankan oleh seorang guru meditasi bernama Mahasi Sayadaw. Beliau berasal dari Myanmar. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa meditasi itu diibaratkan seperti seseorang yang ingin membuat api dengan cara membentur-benturkan dua kayu kering. Jadi kalau zaman dulu, pada zaman Sang Buddha dan bahkan pada zaman kita, waktu masih kuno, sebelum ada korek api, biasanya ketika ingin membuat api, seseorang harus memiliki dua kayu kering, seperti misalnya kayu bambu. Yang itu digosok-gosokkan satu sama lain. Nah, biasanya di dekat dua kayu kering tersebut, ketika digosok-gosokkan, itu akan dipersiapkan, kalau di kampung saya namanya kawul. Kawul itu adalah semacam seperti kapas yang terdapat di kulit aren. Jadi di pohon aren itu biasanya di kulitnya itu ada yaitu material yang lembut seperti kapas. Warnanya coklat, kehitaman. Nah, itu sangat mudah untuk terbakar. Itu namanya kawul. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia itu apa, tetapi biasanya di Jawa itu disebut kawul. Nah, dipersiapkan di sana.
Ketika kedua kayu kering ini sudah panas, kemudian ditempelkan ke kawul tersebut, maka akan memunculkan api. Nah, kalau misalnya pada saat membuat api dengan cara menggosok-gosokkan dua kayu kering tersebut, digosok-gosokkan tetapi belum memproduksi api, kemudian seseorang menghentikan itu gosokannya, maka dia harus memulai dari awal. Karena begitu dihentikan, maka kayu tersebut akan cepat dingin. Kalau kemudian baru hangat, digosok lagi, baru hangat, kemudian berhenti lagi, dan dilakukan demikian terus, maka tidak pernah seseorang akan mendapatkan api. Maka untuk bisa mendapatkan api, seseorang harus menggosok-gosokkan dua kayu kering tersebut sampai betul-betul bisa memberikan api. Nah, oleh Bante Mahasi Sayadaw, meditasi dikatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya pada saat kita bermeditasi, kemudian sebelum praktek meditasi kita ini betul-betul dirasakan manfaatnya, tetapi kemudian seseorang praktisi meditasi tersebut berhenti, maka dia seperti seakan-akan memulai dari awal lagi ketika harus bermeditasi. Sehingga agar mendapatkan manfaat dari meditasi, seseorang harus betul-betul bermeditasi secara konsisten, secara terus-menerus sampai manfaat itu dirasakan. Kalau misalnya baru bermeditasi beberapa hari, manfaat belum ada, kemudian berhenti. Karena bosan, kemudian berhenti. Karena merasa sakit, kemudian berhenti. Maka pada saat dia ingin memulai lagi, itu seperti memulai dari awal. Meditasi lagi, baru bosan sebentar. Baru beberapa hari, beberapa minggu belum mendapatkan manfaat, belum dirasakan manfaatnya, kemudian berhenti lagi. Karena bosan. Maka dia harus lagi dan lagi berulang-ulang seperti memulai lagi. Karena belum mendapatkan manfaatnya. Maka dalam bermeditasi ini harus ada konsistensi. Seperti seseorang yang ingin membuat api dari dua kayu kering yang digosok-gosokkan, itu harus sampai menghasilkan percikan api, menghasilkan api. Kalau belum menghasilkan api, kemudian berhenti, dia akan memulai lagi. Demikian pula kalau kita bermeditasi, bosan sedikit berhenti, sakit sedikit berhenti. Maka kita seperti terus mengulang dari awal setiap kali kita memulai meditasi. Maka di sini dibutuhkan konsistensi dalam kita bermeditasi terus, walaupun terasa bosan, walaupun terasa sakit, tetap melanjutkan meditasi. Masalahnya adalah untuk demikian, untuk bisa demikian, memang itu tidak mudah. Dibutuhkan semangat. Dan dalam memunculkan semangat ini, inilah salah satu hal yang penting untuk kita miliki, yaitu dimunculkan sangvika. Sangvika artinya ketergugahan batin. Dalam kita bermeditasi, pasti suatu saat akan mengalami kondisi di mana rasa bosan itu muncul, itu pasti. Dan kalau ketika rasa bosan itu muncul, kita tidak menghadapinya, ya kita akan kembali lagi. Belum mendapatkan manfaat, kita kembali lagi mengulang dari pertama. Maka harus bagaimana, walaupun rasa bosan itu muncul, kemudian dilawan. Kalau dalam bahasa Jawa, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, dilawan, dihadapi. Nah, di sini kita harus memiliki sangvega, ketergugahan batin.
Setiap kali rasa bosan muncul, munculkan sangvega, ketergugahan batin. Setiap rasanya kok tidak mendapatkan manfaat dari meditasi, seperti meditasi itu tidak ada manfaatnya, itu harus dilawan. Munculkan sangvega, munculkan ketergugahan batin. Ketika ada ketergugahan batin, nah baru kemudian ya semangat lagi untuk bermeditasi. Nah di sini bagaimana seseorang memunculkan ketergugahan batin di saat-saat terjadi rasa bosan, rasa tidak mempunyai hasil dalam bermeditasi sehingga memungkinkan seseorang berhenti dari meditasi. Nah kita harus melihat, kalau Sang Buddha mengatakan sangsara bahaya, melihat bahaya dari tumimba lahir. Kalau kita mampu melihat bahaya dari tumimba lahir, muncul sangvega, muncul ketergugahan batin, bahwa harus praktek meditasi. Nah, bagaimana kita melihat sangsara bahaya? Yang pertama, kita harus melihat bahwa dalam hidup yang kita jalani, yang kita lalui, kita manusia, kita makhluk, itu harus mengalami 3 hal. Yang pertama adalah usia tua. Yang kedua, sakit. Yang ketiga adalah kematian. Merenungkan usia tua yang akan terjadi pada kita, merenungkan sakit yang pasti datang pada kita cepat atau lambat, merenungkan kematian yang juga pasti akan datang pada kita tanpa bisa kita tawar. Nah, sangvega, ketergugahan batin muncul. Kemudian seseorang termotivasi untuk bermeditasi. Nah, bagaimana kita merenungkan usia tua? Kita semua tahu bahwa kita suatu saat pasti mengalami usia tua. Bahkan sejak kita lahir, umur kita itu semakin menua. Tidak ada orang lahir kemudian umurnya semakin muda. Sejak kita lahir, umur kita semakin tua. Dan suatu saat, tubuh kita menjadi usang. Tubuh kita memang menjadi tua, menjadi rapuh. Nah, kalau tubuh kita sudah tua, sudah usang, sudah rapuh, sementara batin kita tidak dikembangkan, itulah bahayanya. Pada saat kita masih muda, fisik kita masih sehat, memang kita seperti seakan menjadi bos, master dari tubuh kita. Kemanapun kita pergi, kita bisa naik gunung, kita bisa pergi sejauh manapun yang kita mau, karena kaki kita masih sehat, masih kuat. Kita masih bisa melihat dengan jelas keindahan-keindahan. Kita masih bisa mendengar suara-suara dengan gampang. Kita masih bisa mencicipi makanan apapun yang kita mau. Tetapi pada saat kita sudah tua, kita tidak bisa mengontrol tubuh kita. Bisa saja kita ingin jalan, kaki kanan ingin jalan, tetapi kaki kiri yang sudah goyang. Jatuh. Kita ingin makan yang enak-enak. Kita ingin makan opak misalnya. Ketika masih muda kita bisa makan opak yang keras. Tidak masalah dengan gigi kita. Tapi begitu kita sudah tua, kita ingin makan makanan yang keras yang sebenarnya enak, tidak bisa. Bayangkan. Sementara keinginan kita belum terkendali, keinginan kita tuh masih banyak, fisik kita tidak bisa melakukan. Kita sudah tua, ingin naik gunung. Wah, kepingin sekali dulu masih muda,
gampang sekali naik gunung. Wah, melihat keindahan di puncak gunung. Bayangkan kalau keinginan kita untuk melihat ini dan itu belum terkendalikan, sementara fisik kita tidak bisa melakukan, betapa menderitanya kita. Nah, sehingga agar di hari tua ketika fisik kita sudah usang, fisik kita sudah tidak kuat lagi, tetapi batin kita tetap tenang, tetap seimbang, tidak banyak keinginan, bahkan kalau bisa keinginan lenyap, itu arahanta. Itu dibutuhkan meditasi. Nah, sehingga Sang Buddha mengatakan, kalau seseorang tidak pernah merenungkan bahwa usia tua akan datang, nah biasanya seseorang akan banyak melakukan kejahatan. Mengapa? Karena begitu tergiur dimabukkan dengan kesehatannya, dengan kemudaannya. Dan akan melakukan banyak hal yang sebenarnya merugikan. Yang dikembangkan adalah nafsu keinginan, yang pada akhirnya menjadi budak tanha keinginan itu sendiri. Dan kalau demikian itu dilakukan, maka ketika ketuaan terjadi, akan sangat menderita. Maka melihat bahaya dari bahwa kita suatu saat akan mengalami ketuaan, sebelum itu terjadi, berlatih meditasi, mengembangkan batin, membuat batin menjadi tenang, seimbang, tidak banyak keinginan. Untuk bisa tenang, seimbang, tidak banyak keinginan, ya harus meditasi. Tidak bisa dengan cara lain. Harus mengolah batin, harus mendidik batin, harus mengendalikan batin dengan bermeditasi. Merenungkan bahaya ketuaan yang pasti terjadi pada kita, maka ini bisa memunculkan keterbukaan batin. Sebelum ketuaan terjadi, lebih baik sekarang melatih pikiran. Ini seperti investasi. Nah, selama ini kan kita, Bapak Ibu, biasanya investasi uang dengan pikiran untuk kebutuhan di hari tua. Ya, itu baik, itu bagus. Karena mau tidak mau, kekayaan juga dibutuhkan. Tetapi investasi hanya uang saja, itu tidak cukup. Karena yang membuat seseorang menderita atau bahagia, pada akhirnya adalah batin. Yang dibutuhkan oleh kita apa sih? Dalam hidup kita, apalagi kalau sudah tua, ya paling 4 kebutuhan pokok. Asal sudah ada makanan setiap hari. Kadang kalau sudah tua, kadang-kadang makan sekali juga sudah cukup. Tiap hari ada makanan, ada tempat tinggal untuk bisa berteduh, ada sandang untuk bisa menutupi tubuh, tidak perlu mewah, sederhana, asal bersih, asal pantas. Obat-obatan yang dibutuhkan sudah cukup. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, sehingga kalau hanya mengumpulkan uang dan uang tanpa mendidik batin, tanpa mengendalikan batin, ketika ketuaan terjadi, apa yang terjadi? Menderita. Maka ada seorang bante dulu pernah saya tinggal di hutan. Ada seorang bante yang pernah mengatakan, wah lebih baik ketika masih muda, nggak apa-apa, hidup sederhana tinggal di hutan. Karena nanti begitu sudah tua, tidak ada masalah. Walaupun hidup sederhana, walaupun hidup menyendiri, walaupun hidup di hutan, tidak ada masalah. Karena batin sudah terkendali. Karena batin sudah tidak ada keinginan. Nah, merenungkan ketuaan ini bisa memunculkan sangvega. Sebelum ketuaan terjadi, selagi masih kuat, bermeditasilah. Ini yang pertama. Yang kedua,
renungkan bahwa cepat atau lambat sakit itu datang pada kita. Seiring dengan ketuaan pasti sakit, penyakit akan datang pada kita. Nah, penyakit ya datang kapan saja, walaupun kita masih muda penyakit bisa datang. Tetapi biasanya berbagai macam penyakit ini akan datang seiring dengan tubuh yang semakin usang, tubuh yang semakin tua. Nah, penyakit akan bermunculan. Maka biasanya ketika masih muda seseorang dimabukkan dengan kemudahan, wah sukanya apa sukanya ya seperti selfie, seperti pamer tubuh, pamer kecantikan, ketampanan, main TikTok, misalnya begitu. Tapi nanti kalau sudah tua, biasanya apa yang dipamerkan? Obat. Wah, obat ini manjur. Obat itu bagus. Kenapa? Karena sudah merasakan, wah ternyata tubuh ini juga akan memunculkan banyak penyakit. Dan sementara tubuh kita sakit, batin ini tidak terkendali, batin ini tidak dilatih, tidak dididik, wah betapa menderitanya kita. Sang Buddha pernah memberikan nasihat kepada seorang perumah tangga, Nakulapita. Padahal Nakulapita ini ya sebenarnya perumah tangga luar biasa, sudah mencapai kesucian Sotapanna. Itu pun masih dinasihati. Suatu saat rumah tangga ini datang pada Sang Buddha. Ia komplain, mengeluh. Kenapa ya kok tubuh saya semakin usang, semakin rapuh, dan banyak penyakit. Datang silih berganti. Menderita rasanya. Nah kemudian Sang Buddha memberikan nasihat. Nasihatnya adalah, cobalah latih. Walaupun tubuh ini sakit, batin saya tidak ikut sakit. Nah, mengapa demikian? Karena mau tidak mau yang namanya tubuh ini tidak bisa terbebaskan dari sakit. Siapapun pasti mengalami sakit. Jangankan kita. Para arahanta Sang Buddha sendiri juga mengalami sakit fisik. Tidak bisa terbebas dari sakit. Tetapi minimal adalah, walau tubuh ini sakit, batin tidak ikut sakit. Karena kalau batin ikut sakit, itu diibaratkan seperti, jadi kalau tubuh kita sakit ini seperti apa? Seperti ada pisau yang menancap ke jantung. Satu pisau menancap ke jantung. Nah, tetapi kalau batin kita ikut sakit, ikut cemas, ikut khawatir terhadap sakit fisik yang datang, itu seperti ada pisau lain yang juga menancap ke jantung. Berarti sakitnya menjadi double, menjadi 2 kali lipat. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana walaupun fisik kita sakit, tubuh kita sakit, tetapi batin kita tidak ikut sakit. Nah, untuk bisa demikian, apa yang mesti kita lakukan? Meditasi. Dan itu padahal sulit. Karena selama ini, ya umumnya kita, kalau fisik kita sakit, batin juga ikut cemas, ikut khawatir, ikut menderita. Ketakutan muncul, kekhawatiran muncul. Karena terbiasa dengan melekati jasmani. Terbiasa dengan menggenggam bahwa jasmani itu adalah milikku. Ini aku, ini milikku. Maka begitu sakit muncul, kekhawatiran muncul, ketakutan muncul. Ya jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, bahwa yang kedua, yang harus kita munculkan agar sang vega, ketergukan batin, itu muncul dalam batin kita adalah dengan merenungkan bahwa sakit akan datang kepada kita. Tidak bisa kita hindari. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya Sang Buddha menasihati seorang berumah tangga bernama Nakulapita.
Walaupun tubuh ini sakit, tetapi batin kita seharusnya tidak ikut sakit. Tetapi masalahnya adalah umumnya pada saat tubuh kita sakit, maka batin kita itu ikut cemas, ikut khawatir, ikut takut. Takut dengan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Nah, untuk itu, agar ketika sakit muncul, ketika tubuh ini mengalami sakit, dan kita tidak menderita karena tubuh yang sakit, maka harus bermeditasi. Nah, kita jadikan fakta bahwa suatu saat sakit akan muncul pada kita untuk memunculkan sang vega, memunculkan ketergugahan batin. Dan ini penting. Pada saat kita bermeditasi, terkadang baru duduk 15 menit, wah sudah muncul sakit di kaki. Setengah jam, apalagi 1 jam, muncul sakit yang luar biasa. Nah, umumnya ketika seseorang tidak terlatih dalam pikiran, baru sedikit sakit sudah mengubah posisi, tidak mau menghadapi sakit. Tetapi dalam kita bermeditasi, kita diajarkan untuk ketika sakit muncul, cobalah hadapi. Cobalah melatih pikiran untuk tetap tenang, seimbang ketika sakit muncul yang disebabkan karena misalnya duduk bermeditasi. Tapi sulit. Nah, ada satu cara adalah dengan merenungkan. Ini baru sakit yang tidak seberapa. Bisa saja suatu saat mengalami sakit yang besar, sakit yang intens, di mana seseorang kita tidak bisa bergerak. Tidak hanya tidak bisa bergerak setengah jam, 1 jam, tetapi kita tidak bisa bergerak selama 6 jam, selama setengah hari, selama 1 hari, selama 1 minggu. Loh, kok bisa? Bisa. Kalau misalnya kita kena stroke. Kita kena stroke, kemudian betul-betul kita tidak bisa mengubah posisi tubuh kita, dan kita menggantungkan keluarga kita untuk bisa mengubah posisi tubuh kita. Sementara kita ingin mengubah posisi tubuh kita karena sudah sakit, kita menggantungkan orang lain. Ya, kalau orang lain caring, perhatian dengan kita. Kalau tidak, betapa menderitanya kita. Kalaupun seandainya orang lain tuh caring, perhatian dengan kita, tetapi terkadang 1 jam kita sudah kepingin mengubah posisi tapi tidak bisa, sementara orang lain tidak ada. Atau orang lain tidak tahu keinginan kita. Betapa menderitanya kita. Nah, sekarang baru sakit sedikit, wah sudah mengeluh. Sudah tidak tahan. Seperti pernah ada satu cerita. Ada seseorang datang ke Padepokan Dhammadipārama bermeditasi. Wah, ternyata setelah bermeditasi, baru 3 hari sudah pada pergi semua. Tidak tahan. Malah ada seseorang yang pernah bermeditasi, kemudian baru beberapa hari kemudian pergi dan mengatakan, wah lebih baik bagi saya itu mencangkul berhektar-hektar daripada meditasi. Tidak kuat, tidak tahan. Tidak tahan menghadapi sakit. Padahal suatu saat itu bisa datang pada kita yang lebih intens, lebih parah. Kalau sementara tubuh kita sakit, tapi batin kita tidak terkendali, batin kita tidak terlatih untuk mampu menerima, untuk seimbang, untuk bisa tenang, betapa menderitanya kita. Nah, merenungkan bahaya bahwa tubuh kita akan mengalami sakit, tidak bisa kita ingkari. Bahaya ketika tubuh kita sakit, batin masih tidak terkontrol, tidak terkendali,
maka seseorang hendaknya apa? Hendaknya tergugah untuk mumpung saya tidak sakit, cobalah berlatih meditasi. Bahkan ketika duduk bermeditasi, rasa kesemutan muncul, tidak apa, ini belum seberapa, cobalah saya tahan, cobalah saya bersabar, cobalah saya hadapi, cobalah saya berusaha untuk seimbang menghadapi sakit fisik, kesemutan, rasa pegel saat bermeditasi. Nah, ini melatih pikiran, melatih batin. Merenungkan itu muncul ketergugahan batin untuk bermeditasi. Nah, ini yang kedua, merenungkan apa? Merenungkan bahwa sakit akan datang kepada kita. Nah, yang ketiga adalah merenungkan bahwa kematian akan datang kepada kita. Suatu saat, cepat atau lambat, pasti kita semua akan mati. Apakah orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu bijaksana ataupun tidak bijaksana, orang itu sakti atau tidak sakti, pasti akan mengalami kematian. Sekuat apapun orangnya pasti akan mati. Sang Buddha sendiri sebagai manusia yang secara fisik, secara batin itu kuat. Ya kan, secara batin kan Sang Buddha punya banyak kesaktian. Kuat. Sakti mandraguna. Tetapi tetap meninggal juga. Semua orang pasti akan meninggal. Dan bayangkan kalau kita meninggal, sementara batin kita tuh masih melekati sana-sini. Melekati kedudukannya, melekati harta bendanya, melekati rumahnya, melekati keluarganya. Wah, ketika kematian terjadi, batin masih banyak keinginan, batin masih gelisah. Ketika kematian terjadi, ya batin akan gentayangan. Terakhir di alam peta, di alam hantu, ikut gentayangan. Tetapi yang menjadi penting adalah ketika kematian terjadi, sementara batin kita masih melekati sana-sini, batin kita belum terkendali, batin kita masih belum seimbang, tidak mampu melepas, apa yang terjadi? Ketakutan akan muncul ketika berhadapan dengan kematian. Menderita. Dan ketika batin meninggal dengan pikiran gelisah, bukankah ini juga berbahaya? Terutama kita percaya dengan ada kelahiran kembali. Lahir dengan batin yang gelisah, batin yang penuh dengan kotoran batin yang negatif. Nah, kita bisa membawa kita untuk terlahir di alam yang lebih menyedihkan, lebih menderita. Nah, merenungkan bahwa kematian akan terjadi, dan kalau kematian terjadi, kita harus siap melepaskan semua hal tanpa bisa kita bendung, tanpa bisa kita kemudian membawa apa yang kita inginkan, semua harus kita tinggalkan. Ya, kita harus bermeditasi supaya ketika nanti datang, kita tidak menderita, kita siap untuk melepaskan semuanya. Melepaskan anak istri, melepaskan keluarga, melepaskan harta benda, siap. Hanya dengan meditasi. Itulah Sang Buddha, seperti yang tadi saya kutip dari Bhattikarata Sutta, beliau mengatakan, Ajewa kicamatapang, kojanya maranang suwe. Hari ini juga ajewa, hari ini juga kicamatapang. Usaha atapang harus dilakukan, kicang. Mengapa? Kojanya maranang suwe. Siapa tahu besok kematian tiba. Akan datang kematian pada kita. Kita tidak tahu. Kita merasa kita masih sehat. Kita merasa seakan-akan kita tidak mati. Tetapi kematian akan datang pada kita. Kita tidak bisa menawar kematian sesuai dengan keinginan kita. Kematian akan datang saja kepada kita. Karena memang tubuh kita ya memang pada akhirnya adalah
akan meninggal. Jadi Sang Buddha mengibaratkan seperti periuk. Seperti halnya periuk yang pada akhirnya pasti akan berakhir dengan pecah. Tubuh kita juga seperti periuk, yang pada akhirnya akan berakhir dengan kematian. Seperti halnya buah, yang pada akhirnya pasti akan jatuh. Demikian pula, kita pun juga sama, akan berakhir dengan kematian. Suatu kali Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan, bahwa tubuh kita itu seperti 4 ekor ular berbisa. Jadi diibaratkan kalau ada seseorang yang memiliki hewan piaraan, bukan kucing, bukan anjing, bukan ikan, tetapi adalah 4 ekor ular berbisa. Sebagai hewan piaraan ya tentu dipiara dengan baik, dikasih makan, dimandikan, dibersihkan, ditidurkan, dan sebagainya. Tetapi yang namanya ular, walaupun sudah dipiara dengan baik, kalau suatu saat marah, dia tidak peduli, akan mematuk, bahkan yang memelihara. Nah demikian pula, ternyata 4 ular berbisa itu adalah tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini terdiri dari 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Semua hal yang padat, daging kita, tulang kita, itu adalah unsur tanah. Semua hal yang mencair, darah kita, air mata kita, cairan yang ada dalam tubuh kita, semua adalah unsur air. Temperatur kita panas sampai dingin, itu adalah unsur api. Gerak, nafas, itu adalah unsur angin. Tubuh kita terdiri dari 4 unsur. Dan 4 unsur ini adalah 4 ular berbisa yang dipiara. Nah, tubuh kita itu memelihara 4 ekor ular berbisa. Maksudnya kita memelihara 4 ekor ular berbisa. Yaitu 4 unsur kita. Kita piara, kita kasih makan. Kita mandikan, kita beri olahraga, kita istirahatkan tiap hari. Dipelihara dengan baik. Tetapi yang namanya tubuh, walaupun sudah dipiara dengan baik, sudah dimandikan, sudah dikasih makan setiap hari juga harus diistirahatkan. Suatu saat ketika marah terjadi, ya bisa menimbulkan kematian. Unsur tanah, unsur padat mengalami kerusakan. Tiba-tiba naik pohon kelapa jatuh, kemudian pecah, ya, tubuh kita pecah. Ya, tidak hanya menimbulkan sakit, tapi juga bisa kematian. Kemudian tiba-tiba darah kita menjadi rusak, terkontaminasi dengan kolesterol yang berlebihan, terkontaminasi dengan gula berlebihan, menjadi diabetes. Menimbulkan apa? Kematian. Temperatur kita tidak stabil, terlalu panas. Nah, sekarang kalau kita pergi kemana-mana, kalau sudah 37 derajat, ya, kita tidak boleh pergi katanya. Terlalu panas, wah. Terlalu dingin, kematian bisa terjadi. Unsur angin rusak, komplain, mengeluh, tidak bisa bernafas, tidak usah 1, 2, 3 menit. Tidak bisa bernafas 10 menit, 15 menit, wah. Kematian terjadi. Nah, kematian akan datang pada kita, tidak bisa kita hindari. Dan kalau itu terjadi, sementara batin kita masih begitu liar, tidak terkendali, banyak keinginan, melekati sana dan sini, akan memunculkan penderitaan. Nah, merenungkan bahwa kematian akan terjadi pada kita, maka kita harus memunculkan sang vega, keterbukaan batin, untuk melatih batin. Sebelum kematian terjadi, latih batin terlebih dahulu, yaitu dengan bermeditasi. Dan kemudian, yang keempat yang juga penting agar memunculkan sang vega, keterbukaan batin,
agar kita semangat termotivasi dalam bermeditasi, renungkan bahwa selama kita mengembara di alam tumimbal lahir, kita sudah banyak mengalami penderitaan dan akan terus mengalami penderitaan kalau kita tidak menghentikan. Penderitaan seperti apa? Banyak sekali. Seperti kalau Sang Buddha mengatakan, jadi seperti seseorang yang melemparkan kayu ke udara berulang-ulang, terkadang kayunya itu jatuh pangkalnya dulu, kadang-kadang ujungnya dulu. Demikian pula pada di pengembaraan di alam tumimbal lahir ini, terkadang kita lahir di alam yang menyenangkan, tapi kadang pula kita terlahir di alam menderita. Maka dikatakan tidak ada satupun penderitaan di alam penderitaan yang makhluk ini belum pernah mengalami. Jadi kalau kita melihat ada makhluk-makhluk yang menderita sekali dengan hidupnya, dengan cara kematiannya, sebenarnya itu semua juga pernah kita alami dalam kehidupan yang lampau. Kalau kita melihat, oh ada seseorang yang meninggal karena ditusuk berulang kali dengan pisau, sebenarnya itu juga sudah pernah kita alami di kehidupan yang lampau. Bahkan ketika kita melihat ada seekor sapi disembelih, mengerang kesakitan, itu pun juga pernah kita alami di kehidupan yang lampau. Maka Sang Buddha pernah mengatakan, kalau kita seseorang mengumpulkan seberapa banyak darah yang dikeluarkan ketika orang tersebut terlahir sebagai seekor sapi dan disembelih. Nah, dikatakan darah yang sudah keluar itu melebihi air yang ada di 4 samudra. Bayangkan satu orang terlahir sebagai seekor sapi dan mati karena disembelih, itu darah yang sudah keluar itu melebihi 4 air yang ada di 4 samudra. Berarti kita sudah mengalami banyak penderitaan dengan terlahir sebagai seekor sapi yang kemudian disembelih. Uncountable, tidak bisa dihitung lagi. Sudah berapa banyak. Kalau kita menghitung berapa banyak air mata yang kita keluarkan karena ditinggal oleh ibu kita misalnya, itu pun juga dikatakan sudah melebihi air yang ada di 4 samudra selama hidup kita. Sudah banyak penderitaan yang kita alami. Dan kalau itu tidak dihentikan, suatu saat juga akan membawa kita ke kelahiran yang sama. Kalau tidak dihentikan. Kalau kita berbicara tentang alam penderitaan menyedihkan seperti alam neraka, ini bukan untuk menakuti, tapi untuk memunculkan sang vega, keterbukaan batin. Bahwasanya dikatakan bahwa bagaimana penderitaan yang dialami mereka terlahir di alam neraka. Diibaratkan seperti kalau ada seorang kriminal yang kemudian ditangkap, dibawa ke raja, kemudian dihukum. Nah, mereka yang menangkap, para punggawa kerajaan menangkap, kemudian membawa kepada raja. Hukuman apa yang patut diberikan oleh kriminal ini? Wah, sang raja kemudian mengatakan, itu tombak itu dengan 100 tombak. Nah, di pagi hari kemudian ditombak dengan 100 tombak. Entah kenapa tidak mati. Walaupun sudah ditombak dengan 100 tombak tidak mati. Kemudian datang lagi para punggawa kerajaan ini kepada raja. Oh, ini tidak mati sang raja. Apa yang mesti kita lakukan? Tombak lagi dengan 100 tombak. Di siang hari. Tidak mati. Kemudian di sore hari datang lagi. Sang raja mengatakan tombak lagi dengan 100 tombak. Bayangkan 300 tombak. Betapa menderitanya. Sang Buddha kemudian bertanya kepada para siswa beliau, apakah kriminal tersebut yang ditombak dengan 300 tombak menderita atau tidak? Ya, para siswa Sang Buddha mengatakan jangankan 100 tombak, 1 tombak saja sudah menderita sekali. Apalagi 300 tombak. Nah, kemudian Sang Buddha mengambil
satu kerikil. Kemudian bertanya kepada para siswa beliau, mana yang lebih banyak? Kerikil yang ada di tangan saya atau dengan gunung Himalaya? Gunung yang paling besar di dunia itu gunung Himalaya. Nah, para siswa beliau mengatakan ya jelas, kerikil yang ada di tangan Sang Buddha itu tidak bisa dibandingkan dengan besarnya gunung Himalaya yang begitu besar. Lantas, Sang Buddha mengatakan bahwa penderitaan yang dialami kriminal tersebut yang ditombak dengan 300 tombak, itu seperti apa kerikil ini. Sementara seseorang yang terakhir di alam neraka, alam penderitaan itu seperti apa? Penderitaannya seperti yang gunung Himalaya. Nah, bisa kita bayangkan menderita sekali ya kalau misalnya terlahir di alam penderitaan demikian. Nah, ternyata selama kita itu belum mampu membebaskan batin kita minimal 3 belenggu, kelahiran di alam penderitaan yang begitu menderita itu masih terbuka. Nah, melihat bahaya bahwa kelahiran ini membawa berbagai macam penderitaan, maka yang harus kita lakukan adalah praktek meditasi. Hanya dengan mempraktekkan meditasi, mengembangkan batin sedikit demi sedikit, melenyapkan kotoran batin, ya kita suatu saat mengarahkan batin kita kepada pembebasan dari segala bentuk duka, segala bentuk penderitaan. Nah, oleh sebab itu, merenungkan bahaya dari kelahiran yang berulang-ulang adalah duka, adalah penderitaan. Ini bisa memunculkan sangvika, memunculkan keterbukaan batin. Sebelum itu terjadi, kita harus menghentikan dengan cara bermeditasi. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 4 hal yang bisa kita renungkan agar muncul sangvika, muncul keterbukaan batin, bahwasanya usia tua, sakit, kematian, kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Kalau kita renungkan, kita lihat lebih jauh lagi, 4 hal ini adalah penderitaan kalau batin kita tidak dikembangkan. Kalau batin kita tidak terkendali, tidak terkontrol, dan kita harus mengalami 4 hal ini, usia tua, sakit, kematian, dan kelahiran berulang-ulang, maka betapa menderitanya kita. Dan hanya satu cara untuk bisa menghentikan penderitaan. Seandainya usia tua masih harus kita alami, sakit harus masih kita alami, dan kematian harus kita alami, adalah dengan bermeditasi. Maka begitu ada rasa bosan muncul, rasa seperti down, merasa pesimis terhadap praktek meditasi itu muncul, cobalah renungkan ini. Merenungkan usia tua, sakit, kematian, kelahiran berulang-ulang, yang adalah duka, adalah penderitaan, agar kita menghargai apa yang sekarang kita miliki untuk kita gunakan bermeditasi, untuk kita gunakan sebagai yaitu kondisi untuk mengembangkan batin kita. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwasanya konsistensi dalam bermeditasi itu penting. Dan untuk menjaga konsistensi, salah satu cara adalah dengan memunculkan sangvika, keterbukaan batin. Agar batin kita tergugah dalam bermeditasi, maka renungkan berulang-ulang usia tua, sakit, kematian, dan kelahiran yang berulang-ulang yang adalah penderitaan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa memotivasi kita semua. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbe Sata, Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
Baik, Bante. Terima kasih atas materi yang disampaikan, Bante. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, Bante. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa melakukan raise hand atau bisa langsung diketik di live chat Zoom malam hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Romo Sugianto itu mau bertanya. Oh ya, silakan Romo. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam, Bante. Selamat malam, Romo. Ya. Bagus sekali tadi. Jadi di sini rasa ketergugahan atau sampega itu harus sering-sering dimunculkan dalam memacu kita untuk tetap konsisten melaksanakan meditasi. Yang saya ingin tanyakan contoh konkret mengenai perenungan 1, 2, 3 tadi, Bante. Jadi kalau di dalam Abhina Panca Wekana kan yang diartikan bahwa aku wajar mengalami usia tua, belum bisa mengatasi yang tua, sakit juga demikian, mati juga demikian. Nah ini apakah perlu dijabarkan pada saat merenungkan katakanlah usia tua, Bante? Nah itu apa kalimat-kalimat apa yang harus kita renungkan itu, yang apa ya, seperti yang ada di Abhina Panca Wekana atau dengan anu sendiri atau bagaimana, kreasi sendiri atau gimana itu, Bante, supaya mungkin tidak bosan. Nah, ini sekarang lebih senang merenungkan tua, nah besok mungkin apa gitu, Bante. Mohon dijelaskan konkretnya untuk dapat dipraktekkan, Bante. Terima kasih. Ya, yang pertama yang ingin saya tegaskan di sini adalah dalam kita merenungkan 3 hal yang pertama tadi, kita tentu bisa menggunakan bahasa kita. Kita bisa menjabarkan dengan penjabaran yang kita pahami. Jadi tidak harus kita misalnya menggunakan ya kalimat yang singkat seperti di dalam Abhina Panca Wekana itu. Nah, jadi kita harus menggunakan bahasa sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan itu. Kita merenungkan, ya kalau usia tua kan nanti ya ketika batin tidak terkendali, kemudian menderita dan sebagainya. Kita menggunakan bahasa kita sendiri untuk memunculkan Sangvega. Tidak harus, jadi apa yang disampaikan dalam khotbah Sang Buddha itu sebenarnya hanya guidance, hanya panduan saja. Itu hanya seperti singkatan saja. Sementara penjabaran harus menggunakan penjabaran sendiri, melalui pemahaman sendiri, dan bahkan ya kita bisa menjabarkan panjang lebar sesuai dengan pemahaman kita untuk memunculkan Sangvega. Nah, berkaitan dengan yang di Abhina Panca Wekana itu, sebenarnya kalau kita mengacu pada yaitu sutta, sebenarnya di sana juga sebenarnya untuk memunculkan Sangvega. Jadi jara dhammomhi jarang anadito. Jara dhammomhi dari kata jara dhammo emhi. Artinya apa? Sebenarnya arti yang sesungguhnya saya, emhi itu saya. Saya merupakan fenomena dhamma. Saya merupakan fenomena yang mengalami usia tua. Walaupun diterjemahkan saya wajar mengalami usia tua. Tetapi lebih tepatnya adalah saya adalah fenomena yang pasti mengalami usia tua. Jarang anati itu. Jarang adalah tua. Anati itu dikata atita. Atita artinya lampau melewati. Tidak mampu melewati usia tua. Tidak mampu melampaui menyeberangi usia tua. Artinya pasti mengalami usia tua. Gitu. Pasti mengalami usia tua. Artinya bahwa saya ini, tubuh ini adalah fenomena yang merupakan objek mengalami ketuaan.
Dan ini tidak bisa, tubuh ini tidak bisa terbebas dari ketuaan. Nah, begitu merenungkan bahwa tubuh ini pasti mengalami ketuaan, tidak terbebas dari ketuaan, ini adalah fenomena yang merupakan fenomena yang pasti mengalami ketuaan, nah memunculkan sang vega. Kalau kita mengatakan wajar mengalami ketuaan itu kan membuat apa? Membuat batin tenang. Membuat batin menerima. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah fenomena yang mengalami ketuaan, tidak bisa dihindari, memunculkan sang vega, ketergugahan batin. Ya, sebelum ini terjadi, ya harus mengembangkan batin. Demikian pula, wiyadi damomhi wiyadi anati itu juga sama. Wiyadi damomhi, bahwa saya adalah fenomena yang mengalami ketuaan. Dhamma yang mengalami ketuaan. Wiyading anati itu. Dan saya belum melewati ketuaan. Maksudnya melampaui sakit. Artinya pasti mengalami sakit. Nah, merenungkan bahwa ini tubuh ini pasti mengalami sakit. Pasti tidak bisa. Karena ini adalah sebuah fenomena yang pasti mengalami sakit. Kita renungkan. Mungkin seseorang bisa merenungkan ya sakit yang pernah dialami, misalnya kalau sudah merasa sepuh, merasa tua, pernah mengalami sakit yang akut, ya, kemudian sembuh dari sakit tersebut, ya, itu bisa direnungkan kembali, bukan untuk memunculkan rasa takut, kecemasan, tetapi memunculkan keterbukaan batin. Ya, memang tubuh ini mengalami sakit. Nah, selama saya masih kuat, cobalah untuk mempraktikkan meditasi. Dan juga marana damomhi, marana anati itu juga sama, bahwa tubuh ini, saya ini merupakan fenomena yang mengalami kematian. Artinya tidak bisa, tidak akan mati, tidak bisa, pasti mengalami kematian. Nah, sehingga dengan merenungkan demikian, yaitu bisa memunculkan sang vega, ketergugahan batin. Dan dalam perenungan tersebut tentu tidak harus menggunakan perenungan yang sesuai dengan parita, sesuai dengan sutta, tapi kita bisa merenungkan dengan cara lain. Ya, yang sesuai dengan sutta dalam pembacaan parita itu penting, itu juga mengingatkan sekali. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu, perenungan bisa menggunakan penjabaran, penjelasan sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan pemahaman kita, pengetahuan kita. Nah, itu bisa direnungkan. Dan itu bisa memunculkan sang vega. Jadi demikian Roma ya, jadi tidak harus menggunakan apa yang dimaksud di dalam parita, tetapi bisa menggunakan pemahaman penjabaran sendiri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante, dan terima kasih Romo Segianta atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan di room chat Bante, saya bacakan gitu ya Bante. Ya, baik. Dari yang pertama dari Buce. Selamat malam, bagaimana pengaruh praktek sila dalam bermeditasi? Dalam bermeditasi, konsentrasi dengan sang vega berhubungan, kemudian faktor-faktor apa yang dapat mengkondisikan konsentrasi dalam meditasi? Seperti itu, Bante. Ya, baik. Ya, tentu praktek sila ini sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya kotoran batin kita itu, kalau kita kategorikan, itu ada 3. Kotoran batin yang kasar, yang menengah, kotoran batin yang halus. Nah, jadi tujuan meditasi kan memang untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, kotoran batin itu ada 3 kalau kita kategorikan dari intensitas kotoran batin tersebut. Yang kasar, itu disebut vidikama. Kemudian yang menengah, pariyudhana. Kemudian yang paling halus, anusaya. Nah, kotoran batin yang paling kasar ini biasanya termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Jadi kalau perbuatan membunuh, mencuri, berzina, mabuk-mabukan, berjudi, itu adalah manifestasi kotoran batin yang sudah kasar. Ucapan yang bohong, yang menyakitkan, ucapan yang
yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, itu adalah kotoran batin yang memang sudah kasar. Sementara kotoran batin yang halus itu, yang menengah adalah kotoran batin yang mudah diketahui tetapi belum termanifestasi ke dalam ucapan maupun perbuatan jasmani. Dan kotoran batin yang halus biasanya akan dapat dipahami, dikenali, dideteksi seiring dengan perjalanan meditasi. Nah, di sini karena kotoran batin itu ada yang kasar, maka dibutuhkan pengendalian diri melalui ucapan dan perbuatan jasmani. Agar kotoran batin tidak termanifestasi ke dalam ucapan maupun perbuatan jasmani, maka dibutuhkan pengendalian diri. Pengendalian dirinya dengan cara apa? Dengan praktek sila. Dengan praktek sila, dengan mempunyai tekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Ini adalah untuk paling tidak melenyapkan kotoran batin yang kasar. Jadi sebelum yang menengah, yang halus, yang kasar-kasar ini juga harus dideteksi, harus dikenali. Nah, itu bisa terkendali dengan praktek sila. Maka praktek sila ini juga penting dalam praktek meditasi karena sangat-sangat membantu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, apakah Samvega itu berhubungan dengan konsentrasi? Ya jelas, karena dari Samvega, dari ketergugahan batin menjadi tergugah, kemudian semangat dalam meditasi, termotivasi untuk bermeditasi, yaitu membawa kepada konsentrasi, membawa kepada ketenangan. Nah, jadi pasti akan ada korelasinya. Kemudian apa faktor-faktor apa yang membawa kepada konsentrasi? Ya seperti tadi, praktek sila juga menjadi salah satu yang memberikan kondisi agar ketenangan itu muncul. Maka biasanya di khotbah-khotbah Sang Buddha dikatakan bahwa ya sila membawa kepada konsentrasi, konsentrasi membawa kepada kebijaksanaan. Nah, di sini tentunya adalah ya sila juga salah satu, praktek sila salah satu yang nanti mengantar kepada konsentrasi. Tetapi tentunya ya semua faktor yang baik, kualitas-kualitas batin yang positif, yang baik pasti akan membawa kepada konsentrasi. Akan memberikan kondisi atau akan mendukung munculnya konsentrasi. Ya tadi Samvega itu juga menjadi kondisi untuk memunculkan konsentrasi. Praktek sila juga menjadi kondisi untuk memunculkan konsentrasi. Termasuk keyakinan kita, semangat kita, perhatian kita, kebijaksanaan kita, itu juga mendukung pada munculnya konsentrasi. Maka di sini, dalam bermeditasi, yang menjadi kunci yang harus kita yaitu munculkan dalam proses meditasi adalah pokoknya apapun pikiran-pikiran yang negatif, berusaha untuk dilenyapkan. Apapun pikiran-pikiran yang positif berusaha untuk dimunculkan. Dan itu nanti membawa kepada yaitu konsentrasi. Dan oleh sebab itu, kalau kita bicara konsentrasi yang benar, yang disebut sebagai samma-samadhi, sebagai ya satu bagian dari jalan mulia berunsur 8. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan bahwasanya sama-samadhi konsentrasi yang benar ini harus apa? Dilengkapi dengan 7 faktor lainnya. Dilengkapi dengan pandangan benar, dengan kehendak pikiran yang benar, dengan ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, dengan usaha yang benar, dan juga dengan perhatian yang benar. Nah, 7 hal ini juga menjadi kondisi memunculkan konsentrasi. Oleh sebab itu ya sebenarnya apapun hal yang baik itu menjadi kondisi bagi munculnya konsentrasi. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Bante. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Ibu J. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bante, dari Bu Tarmini. Apakah meditasi dapat menyembuhkan penyakit, Bante? Seperti itu. Oh iya. Ya jelas, bisa menyembuhkan penyakit batin. Ya kan, jadi penyakit kan ada 2 kan ya, penyakit fisik dan penyakit batin. Yang jelas meditasi memang tujuannya adalah untuk menyembuhkan penyakit batin. Barangkali yang ditanya apakah bisa menyembuhkan penyakit fisik.
Ya memang ada korelasi antara batin dan jasmani. Biasanya kalau batinnya ini lebih tenang, jasmani juga bisa lebih sehat. Ya paling tidak memang ada penyakit-penyakit yang muncul dari batin. Ya sebagai contoh yang paling mudah adalah kalau seseorang itu stres, seseorang itu cemas, seseorang itu takut, maka di sana akan memunculkan sebuah zat yang namanya zat kortisol. Nah, zat kortisol ini membuat fisik daya imunitas itu menjadi lemah, fisik menjadi lemah. Makanya kalau Bapak Ibu itu lagi stres, itu biasanya fisiknya menjadi lemah. Itu karena zat kortisolnya itu bertambah. Sehingga di sini dengan batin yang stres, batin yang katakan dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif memang memunculkan sakit fisik. Nah, sehingga kalau seseorang suka bermeditasi atau dengan kata lain batin itu lebih tenang, batin itu lebih damai, batin itu tidak memunculkan pikiran negatif, ya fisik itu lebih sehat. Setidaknya adalah penyakit fisik yang muncul dari batin itu tidak ada. Setidaknya. Tetapi harus ingat, penyakit fisik itu muncul dari berbagai macam hal. Tidak hanya dari batin, bisa dari makanan, bisa dari yaitu perubahan iklim. Nah, sehingga walaupun batin itu sudah tenang, kalau makanannya tidak terjaga, ya sakit juga fisiknya. Walaupun batin sudah tenang, tetapi kalau perubahan iklim, kita dari tempat yang dingin kemudian pergi ke tempat yang panas, flu juga muncul. Nah, sehingga ya penyakit fisik itu tetap akan muncul. Ya, sehingga bahkan jangankan kita Sang Buddha sendiri sebagai manusia yang sudah terbebas dari segala bentuk kotoran batin, batinnya sudah bersih, sudah sehat, tetapi fisiknya juga kadang masih mengalami sakit juga. Ya, mengapa? Karena penyakit itu tidak muncul dari pikiran semata, tetapi juga dari hal-hal lain juga. Makanya fisik masih bisa sakit walaupun batin itu sudah tenang. Tetapi walaupun demikian tentu ada pengaruh pada fisik. Paling tidak kalau batin tenang, ya fisik juga, ya penyakit yang seharusnya muncul dari batin itu tidak akan muncul. Setidaknya demikian. Tetapi tidak bisa kemudian seluruh penyakit fisik itu bisa dilenyapkan dengan batin. Tidak bisa karena memang fisik kita itu memang sarang penyakit. Cepat atau lambat orang bijaksana atau tidak bijaksana pasti mengalami sakit. Nah, sehingga ya terpenting adalah bagaimana batin tetap sehat walaupun fisik pasti mengalami sakit. Nah, demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, Bante. Terima kasih. Untuk mengingat waktu, saya persilakan 2 pertanyaan terakhir. Sebelumnya ini ada pertanyaan, Bante. Ada yang resen, yaitu Dita Dhamma. Mungkin bisa on cam untuk menanyakan pertanyaannya. Ya. Maaf. Bisa di on cam kan, Pak Dita Dhamma? Malam, Bante. Kelihatan ya, Pak? Ya, selamat malam. Ya. Bante, terima kasih atas pembabarannya hari ini, Bante. Berkenaan perumpamaan ini, Bante. Yang dijelaskan Bante tadi untuk menimbulkan samwega. Berkenaan perumpamaan tubuh ya, ini yang sempat saya terpikirkan, tapi mau tanya Bante apakah sudah arah benar, Bante. Pertama, perumpamaan tentang tubuh ini ya, perumpamaan ini sebagai ular berbisa yang Bante nyatakan tadi, 4 unsur itu betul. Terus tubuh ini sarang kotoran penyakit. Terus tubuh ini bagaikan bejana tanah liat yang rapuh, rentan, gampang pecah, jatuh, tertusuk, dan lain-lainnya. Dan perumpamaan lain lagi adalah sarang seperti taman atau kebun yang tidak berpemilik, tak berpagar, segala makhluk bisa masuk ke dalamnya dan tinggal di dalamnya. Maka sepatutnya tubuh ini bagaikanlah rakit terbuat dari bahan yang rapuh, yang gampang rusak, dan lain-lainnya. Tapi sepatutnya saya menggunakan kesempatan yang ada ini sebagai sarana pelatihan, Bante. Jadi apakah boleh ya perumpamaan dalam hal ini ya, Bante? Oh, sangat boleh. Boleh ya? Sudah sangat bagus ya. Oh, sadu. Ya. Baik, Bante. Sadu. Terus ini Bante, pas saya makan dan maaf ya bahasanya, BAB ini
terpicu perumpamaan ini, apakah pantas juga direnungkannya? Kan meditasi kan setiap saat ya Bante. Kalau makan ini, saya terpikir ini bagaikan lubang yang tiada henti-hentinya. Makanan ini saya masukkan terus-menerus, tiada henti-hentinya. Berbagai makanan mungkin bertruk-truk masuk aja, bahkan ya mungkin aja sekarang kenyang. Tapi terus-terus, menerus, ini kapan hentinya ini ya? Terpikir satu. Terus waktu BAB, ini segala yang, ini segala yang bentuknya cantik, bagus, menarik, kedengarannya enak, mungkin nyaman, terdengar ya, kita langsung merasa kepingin makan. Terus bau yang menarik, sentuhannya enak di mulut, tapi sewaktu keluar, ini kotor sekali. Bahkan saya sendiri pun tidak mau memegangnya, apalagi orang lain. Nah, ini kapan lagi berhentinya ya? Terpikir demikian Bante. Apakah ini, jadi apakah perenungan ini patut juga dilakukan ya, jika memungkinkan ya, atau sudah berlebihan Bante? Mohon diarahkan Bante. Terima kasih Bante. Ya, sebenarnya itu sangat baik. Itu sebagai salah satu dari ahari padikulasanya. Jadi persepsi tentang sifat menjijikkan dari makanan. Ternyata makanan yang tadinya itu sangat baik, kelihatannya bersih, ternyata setelah masuk ke dalam tubuh menjadi kotor. Itu sebagai ahari padikulasanya. Dan juga merenungkan kekotoran dari jasmani ini, yang mana tidak ada satupun yang keluar dari 9 lubang jasmani itu yang indah, semuanya itu busuk, semuanya itu tidak baik, kan bukanlah itu adalah asubha. Jadi seperti yang disampaikan Sabda dalam Wijaya Sutta, perenungan demikian sangat baik untuk kita renungkan. Untuk apa? Untuk bisa memunculkan ketergugahan, bisa memunculkan ketidakmelekatan terhadap jasmani. Itu sangat baik untuk kita renungkan. Jadi apa yang disampaikan tadi, yang memang itu juga apa yang telah disampaikan oleh guru agung kita Sang Buddha dan juga para acarya kuno ya, seperti yang tadi disampaikan, ternyata tubuh ini seperti taman yang tidak ada pemiliknya, siapapun bisa datang ke sana. Itu kan disampaikan di dalam kitab komentar. Itu sangat indah sebenarnya, dan itu luar biasa bisa merenungkan demikian, kemudian bisa memunculkan sang vega, keteguhan batin, memunculkan keinginan untuk semangat bermeditasi. Wah, itu sangat baik. Ya, sangat baik untuk dimunculkan. Ya, jadi demikian tidak berlebihan ya Bante dalam hal ini ya. Maksudnya takutnya sudah berlebihan. Kadang maksudnya tidak menimbulkan rasa jijik atau bagaimana, hanya timbul begitu loh. Terpikir kapan saya bisa tidak begitu lagi, terbebas lagi dari segala hal-hal begini Bante. Boleh tidak ya? Berlebihan, sudah baik sekali. Iya. Sadu. Terima kasih Bante. Iya. Baik Bante, terima kasih. Pertanyaan terakhir Bante ada di room chat, sebentar saya bacakan Bante. Dari Ibu Ailing, pertanyaannya yaitu, Bante mau bertanya, apakah samvega bisa muncul apabila konsep tilakkhana telah dipahami dengan baik dan benar? Seperti itu Bante pertanyaannya. Ya, tentu itu sangat benar bahwasanya kalau kita merenungkan tilakkhana, ketidakkekalan, tentang dukkha, tentang anatta, itu samvega bisa muncul. Tetapi tentu ya pengembangan persepsi tilakkhana, anicca-sanya, dukkha-sanya, anatta-sanya, pengembangan persepsi tiga karakteristik ini juga, yaitu juga setahap demi setahap. Artinya itu juga mengalami sebuah proses pengembangan. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kalau sudah benar itu pasti memunculkan samvega. Tetapi kebenaran di sini kan memang juga berkembang. Artinya persepsi kekokohan dari persepsi ketidakkekalan tentang dukkha, tentang anatta juga mengalami perkembangan. Walaupun sekarang misalnya kita mempunyai pemahaman yang masih dangkal tentang ketidakkekalan, itu pun juga sudah bagus untuk kita gunakan. Seperti contoh misalnya yang paling mudah adalah kita melihat, mungkin pernah mendengar dari bante tertentu, dari siapapun yang membabarkan dhamma tentang ketidakkekalan dengan perumpamaan bunga. Nah, bunga itu kan dari kuncup, mekar, kemudian layu, dan akhirnya rontok. Demikian pula tubuh kita juga demikian. Nah, itu saja yang simple, yang sederhana itu pun
itu bisa menjadi apa? Menjadi sebuah senjata yang bisa memunculkan sang vika. Nah, dari perenungan yang sederhana ini terkait dengan ketidakkekalan, dengan persepsi anicca, anicca sanya, itu juga sedikit demi sedikit membawa kepada kemajuan batin. Yang salah satunya adalah bisa memunculkan keterbukaan batin. Nah, sehingga tidak harus sampai pada misalnya tahap tertentu, tetapi dari yang paling sederhana, dari yang sudah kita ketahui. Nah, itu bisa direnungkan. Ya, baik sekali kalau misalnya merenungkan ketidakkekalan, merenungkan, yaitu tadi yang tadi saya sampaikan sebenarnya lebih kepada duka penderitaan. Nah, merenungkan tentang anatta yang tadi oleh saudara Tidak Dhamma dikatakan bahwa tubuh kita itu seperti taman yang tidak ada pemiliknya, siapapun boleh datang. Kenapa kok bisa demikian? Cacing bisa datang, ya kan? Tubuh kita kan tidak hanya tubuh kita, tapi cacing juga ada dalam tubuh kita. Berbagai macam binatang sebenarnya ada dalam tubuh kita. Tidak ada pemiliknya. Nah, itu adalah sifat apa? Anatta, non-self, tanpa diri. Nah, itu kalau direnungkan demikian ya bisa memunculkan sang vika, memunculkan keterbukaan batin. Nah, dari situ memotivasi kita untuk semakin giat untuk bermeditasi. Ya, demikiannya. Ya. Baik, Bante. Terima kasih untuk semua pertanyaannya sudah terjawab. Cuma ini ternyata ada satu pertanyaan sambungan dari Bu C ini, Bante. Saya bacakan nggak apa-apa ya, Bante? Iya, baik. Terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya, Bante. Satu lagi, Bante nanya, bagaimana memunculkan keyakinan dalam diri pada saat melakukan meditasi ketika dibimbing oleh tutor yang antara apa yang disampaikan, misalkan tentang sila, meditasi, dan lain-lain, namun tidak ada kesesuaian dengan apa yang dipraktikkan. Terima kasih, Bante. Iya. Seperti itu, Bante. Tidak masalah. Terkadang dalam kita mendengarkan Dhamma, itu tidak, yang kita fokuskan adalah dhammanya, bukan orangnya. Bahkan dalam cerita-cerita yang terjadi pada zaman dulu, termasuk pada ya yang saya pernah membaca di kitab komentar di Sri Lanka, misalnya ada sebuah cerita. Ada seorang Bante, beliaunya suka membabarkan Dhamma, beliau belum mencapai kesucian. Tetapi ternyata yang mendengarkan Dhamma beliau mencapai kesucian. Padahal yang membabarkan Dhamma pun belum mencapai kesucian, tetapi yang mendengarkan bisa mencapai kesucian. Nah, sehingga di sini ya, kalau misalnya kita mendengarkan Dhamma, fokus kepada Dhammanya, bukan kepada orangnya. Ini penting sekali. Ya, karena terkadang orang itu fokus kepada orangnya, bukan kepada Dhammanya. Sehingga apa? Ketika orangnya berubah, kemudian orang tersebut bisa pindah juga. Kan ada orang demikian, yang karena fokus dengan orangnya, begitu orangnya berubah, kemudian dia pun juga merasa, agama Buddha itu jelek, agama Buddha itu tidak baik. Padahal ya, yang tidak baik itu bukan agama Buddhanya, bukan Dhammanya, ya orangnya berubah. Maka kalau kita punya keyakinan, meletakkan keyakinan kita bukan kepada manusianya, tapi kepada siapa? Kepada pertama Dhammanya, atau kepada mereka, para arahanta yang sudah parinibbana. Karena mereka tidak akan berubah. Sang Buddha kepada Bante Sariputta, pada Mahamoggallana. Tetapi kalau kita meletakkan keyakinan terhadap orangnya, ya itu bisa berubah juga, sehingga ya nanti batin kita ikut berubah. Oleh sebab itu, kalau misalnya orang membabarkan tentang Dhamma, tentang sila, samadhipanya, kok ternyata dia belum mempraktekkan sesuai dengan hal tersebut, tidak apa. Kita dengarkan Dhammanya, bukan orangnya. Ya, sekarang kita berbicara panjang lebar tentang Nibbana. Tidak apa. Walaupun yang berbicara belum mencapai Nibbana. Karena kalau tidak dibicarakan, ya tidak ada Dhamma nanti. Tapi kalau misalnya kita misalnya kok harus yang berbicara tentang Nibbana, yang sudah mencapai Nibbana, ya kita tidak akan pernah mendengar tentang Nibbana. Oleh sebab itu, yang kita fokuskan adalah Dhammanya, bukan orangnya. Yaitu itu anjuran saya. Ya, terima kasih. Baik, Bante, terima kasih atas jawabannya dan materi yang dipaparkan malam hari ini, Bante. Kalau boleh saya tarik benang merahnya, Bante,
berarti untuk konsistensi dalam bermeditasi ini sebenarnya terletak pada samvegat atau ketergugahan batin seperti itu ya Bante ya? Ya, ketergugahan batin atau samvega itu menjadi penyebab munculnya konsistensi. Ya. Iya, baik Bante, terima kasih atas materi yang dipaparkan malam hari ini. Sebelum waktu saya serahkan ke MC,